siang. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Semoga keberkahan, keselamatan, kebaikan selalu menyertai kita semua, baik pengunjung channel ini yang dari Indonesia Timur maupun ujung Indonesia Barat. Lagi-lagi kemarin ada seorang ustadz, ya orang tahunya ya ustadz gitu kan. Dia berkata soal IKN itu program PKI, atau ibaratnya akan direbut China. Nah, ini nasib apesnya dia. Kemarin ini ada di sebuah medsos. Setelah Haikal ditolak di mana-mana, menyusul Alfian Tanjung, sang provokator dan penyebar hoak berkedok ulama. Jangan kasih ruang kepada para provokator berdalih ceramah. Ini di medsos Ika Diana. Ini soal rencana Alfian Tanjung ceramah di sebuah masjid manis di daerah Malang. Nah, ini ada videonya ini. Ini mungkin kalau videonya Alfian Tanjung nggak ada. Ini acara akan digelar tanggal 9 Februari kemarin. Nggak jadi ceritanya. Dan ini pernyataan dari mungkin panitianya atau apa, saya kurang tahu. Ini dilihat. Yasma Masjid Manarul Islam menyatakan bahwa Masjid Manarul Islam tidak akan mendatangkan Ustadz Alfian Tanjung atau ustadz yang menimbulkan keresahan. Demikian pernyataan yang kami buat agar yang berkepentingan menghormatinya. Ya, gimana? Boleh, kan tanggalnya sudah jelas. Nah, demikian. Itu dari kemungkinan panitianya atau penyelenggaranya. Dia berjanji tidak akan mendatangkan Alfian Tanjung dan ustadz-ustadz lain yang membuat resah. Soal Alfian Tanjung, tentu kita tahu kemarin itu Alfian Tanjung kan sudah kena kasus yang membuat dia akhirnya minta maaf kepada Banser karena dia memfitnah ya soal PKI bolak-balik itu. Lalu yang kemarin dia soal IKN, masih dia ini ibaratnya horor, ketakutan soal PKI atau apalah sejenis itu. Sesungguhnya dia ini kalau memang betul-betul tahu, harusnya dia tuh ngasih bukti. Kenyataannya kan tidak ada bukti, asumsi. Sebenarnya orangnya ini banyak belajar sejarah juga. Cuma di dalam kata-kata dia itu kadang itu agak ngawur gitu loh. Lalu dihubungkan dengan ini, dihubungkan dengan itu. Seperti itu dia. Dan dia tidak melihat realita yang terjadi sekarang. Hanya menghubung-hubungkan tapi tidak klop. Soal PKI itu demikian kompleks sesungguhnya. Bapak saya saja itu bukti nyata loh. Dia itu dulu melihat setiap malam itu orang-orang PKI disembelih di daerah Alas Mogot, di daerah Blora. Setiap malam dia nonton. Dan saya tanya, saat disembelih itu orangnya itu gimana Pak? Apakah mereka juga Islam? Jawabnya Islam. Mereka juga takbir kok. Ada yang baca sholawat sebelum ditembak, ada yang baca ayat-ayat sebelum disembelih. Sama gitu loh. Ya orang Islam juga. Karena kebanyakan dulu itu kan banyak korban bisa dibilang korban sapu bersih, agak seperti itu gitu loh. Jadi orang-orang yang misalkan tercatat saja di dalam perkumpulan aja bisa diambil saat itu. Jadi memang sangat kompleks gitu. Jadi kalau misalkan Alfian Tanjung masih membawa isu PKI sampai sekarang, itu masih dia sampai sekarang itu di beberapa ceramahnya masih ada. Ya gimana ya saya nyebutnya ya, biar masyarakat yang menilai lah. Akhirnya ya terjadi seperti itu tadi yang di Malang ini. Bahkan panitianya membatalkan. Ya dibilang enak ya nggak enak, namanya acara pasti sudah di planning, sudah ada, akhirnya batal. Makanya itu loh, saya mikirnya begini, ini yang panitianya ini yang harus diberi pengarahan pendidikan agar dia itu tahu ini loh ustadz yang layak untuk di daerah ini, di daerah itu, karena ustadz itu beda-beda dan tempat itu pun beda-beda, jadi harus bisa menyesuaikan. Kalau soal PKI itu saya pikir sekarang udah nggak ada PKI itu. Karena PKI itu kalau di daerah Jawa itu mereka udah berbaur, mereka udah pada mati lah intinya gitu. Walaupun masih ada hidup tapi yang tua-tua, tapi itu kan sedikit, nggak ada yang terlihat kok ibaratnya. Misalkan ada PKI pun keturunan juga mereka udah biasa, mereka nggak tahu PKI juga. Mereka udah seperti sama seperti kita gitu, seperti orang-orang umumnya gitu. Jadi mereka tanyain kamu dan PKI, mereka juga nggak ngaku, mereka juga nggak merasa, karena memang nggak ngerasa makanya nggak perlu ngaku. Mereka dari kecil juga belajar ngaji. Mereka nggak kenal PKI, tahunya ya di sejarah itu pelajaran sekolah. Bahkan misalkan ada kakeknya dia itu dulu misalkan orang PKI, mereka pun jarang tahu. Jadi apa yang dikejar?
PKI itu kan partai. PKI itu basis masanya itu kan sesungguhnya di akar rumput. Di akar rumput nggak ada. Di akar rumput nggak ada. Yang ada itu ya kalau sisi politik gerakan itu ya NU, PAN, PKB, PDIP, P3, Al-Wasliyah, MTA, Muhammadiyah. Udah itu. Lainnya ya kecil-kecil. Jadi misalkan ada orang yang masih membuat horor atau cerita horor soal PKI, apalagi khususnya di Jawa, lalu saya mikirnya di mana? Nggak ada PKI. Nggak ada. Yang ada itu ya opini yang dibuat orang-orang Jakarta itu, orang sana, orang yang berbau politik. Mungkin kalau dulu itu sudah ada Facebook, mungkin tidak terjadi pembunuhan besar-besaran seperti itu. Karena dulu nggak ada Facebook, jadinya isu yang mengalir misalkan ini PKI ya harus dibasmi. Begitu, padahal juga tidak semuanya PKI. Itu kenyataan. Dulu bapak saya itu setiap malam nonton, orang-orang disembelih itu nonton. Dia kan teman dekatnya seorang pemimpin lah RPKAD di daerah kabupaten, dan yang saat itu ramai-ramai membasmi PKI. Setiap malam diajak nonton. Itu tadi, mereka juga Islam. Walaupun memang juga ada yang tidak, yang namanya perang, persinggungan pasti ya. Misalkan sekarang kita lihat ada isu masjid diserang atau apa diserang, yang namanya perang pasti apapun diserang, entah itu tempat ibadah, entah itu apapun, entah itu rumah, bisa diserang. Jadi misalkan ada yang masih horor dengan PKI, yang horor itu dirinya sendiri, itu yang ketakutan. Nggak ada gitu loh. Yang ada itu cuma isu-isu sekarang yang masih ada, yang dipelihara orang-orang yang masih ketakutan kali. Oke, sampai sini, selamat siang, wassalam.